Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Tasya Kemalasari, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor dengan NIM 180-149 ingin memenuhi tugas mikrobiologi farmasi dengan memaparkan produksi COVID-19 di Indonesia. Yang akan saya paparkan dalam presentasi ini, itu yang pertama ada pengertian COVID, yang kedua itu ada sifat COVID bagaimana, dan yang ketiga itu bentuk COVID itu seperti apa, yang keempat penyebaran virus COVID, yang kelima teknologi produksi vaksin apa saja, yang keenam pencegahan virus COVID-19 itu sendiri bagaimana. Apa sih COVID-19 itu? Ini pengertiannya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil pun dan ibu menyusui pun bisa terpapar oleh virus COVID-19 ini. Di mana sih pertama kali virus COVID-19 ditemukan? Itu ada di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Sifat virus COVID-19 itu seperti apa? Ini, sifat virus COVID-19 adalah mampu berkembang biak dengan cara memecah, mereplika diri, dan mutasi. Virus COVID-19 sendiri punya sifat sensitif terhadap panas. Mereka akan mati jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Virus ini juga membutuhkan inang sebagai tempat berkembang biak. Ia akan mati ketika berada di luar tubuh makhluk hidup dalam jangka waktu yang bervariatif, tergantung suhu tempat virus itu berada. Bentuknya itu bagaimana? Nah, ini bentuk virus COVID-19. Menyerupai bentuk seperti mahkota. Bentuk mahkota itu berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Sedangkan penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 disebut COVID-19
itu ada akronim dari coronavirus. Bisa dilihat di gambar, inilah bentuk virus COVID-19. Gejala COVID-19 itu ada apa aja sih? Yang gejala yang paling umum itu ada demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum ada rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis, atau mata merah, dan sakit kepala. Faktor resiko itu yang pertama ada ruang tertutup. Kenapa sih ruang tertutup? Resiko penularan virus akan menjadi semakin tinggi di dalam ruangan tertutup di mana ventilasi tidak baik. Virus juga menyukai suhu udara yang lebih sejuk dari AC. Yang kedua itu ada tempat ramai. Semakin banyak orang, semakin tinggi pula penularan virus yang dapat terjadi. Selain itu, tempat di mana orang-orang banyak berkumpul cenderung menjadi lebih kotor daripada tempat yang sepi. Yang ketiga itu kontak dekat. Virus juga dapat ditularkan melalui tetesan droplet kecil saat seseorang yang terinfeksi berbicara. Jadi, melakukan kontak dekat itu dapat meningkatkan resiko penularan virus pada orang lain. Penyebaran virus itu dari apa aja sih? Kita simak yuk. Yang pertama, itu ada melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Yang kedua itu ada melalui udara nih. Setelah pendapatan kritik dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga itu melalui permukaan yang terkontaminasi melalui yang ketiga itu kan ada yang permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Yang keempat, melalui fekal atau oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fekal oral orang yang terinfeksi seperti urin dan feses. Namun, WHO sendiri mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Ada berapa sih jumlah yang terpapar virus COVID-19 di Indonesia? Pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, yang terinfeksi virus COVID-19 itu ada 452.291 orang, sedangkan yang sembuh 382.084 orang. Teknologi produksi vaksin COVID-19 itu ada apa aja? Yang pertama itu ada vaksin inaktif, vaksin DNA, vaksin yang dilemahkan, vaksin subunit, vaksin berbasis vektor virus, vaksin RNA. Apa sih artinya dari vaksin yang ada di teknologi produksi vaksin COVID-19 ini? Kita simak yuk sama-sama. Yang pertama itu vaksin inaktif yang dilemahkan merupakan salah satu strategi pengembangan vaksin klasik yang dapat dipertimbangkan pada pengembangan vaksin COVID-19. Kelebihan vaksin inaktif adalah properti imunogenisitas dan kemampuan vaksin ini dalam memicu tolerate
reseptor, misalnya TLR 3, 7, 8, atau 9. Vaksin ini memerlukan pengujian yang lebih banyak sebelum dapat dinyatakan aman untuk digunakan pada suatu populasi. Yang kedua, vaksin DNA untuk COVID-19 telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan di seluruh dunia. IV Innovation and Value Initiative, Inovio, dan KNIH, The Korea National Institute of Health, bekerja sama dengan CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, untuk menguji keamanan dan imunogenisitas vaksin DNA Ino 4800 dalam sebuah uji klinis di Korea Selatan. Nomor uji klinisnya itu NCT 04336410. Vaksin yang dilemahkan itu, semua virus dimatikan dengan bahan kimia dan digunakan untuk membuat vaksin. Ini adalah pendekatan yang sama yang digunakan untuk membuat vaksin polio atau suntikan yang tidak aktif seperti hepatitis A dan rabies. Vaksin subunit itu menggunakan protein rekombinan SARS-CoV dan MERS-CoV, menunjukkan hasil yang efektif dalam beberapa penelitian. Claver Biopharmaceutical sedang mengembangkan vaksin yang terdiri dari protein S-trimer SARS-CoV-2 domain pengikat reseptor binding domain atau RBD. Pada protein S dalam SARS-CoV-2 telah diketahui dan menunjukkan afinitas ikatan yang lebih tinggi terhadap reseptor AC2 atau angiotensin converting enzyme 2 dibandingkan ikatan antara RBD SARS-CoV terhadap reseptor AC2. Temuan ini mengisyaratkan bahwa vaksin SARS-CoV-2 berbasis RBD memiliki potensi dalam mencegah infeksi SARS-CoV-2. Vaksin berbasis vektor. Virus dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya, sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Vektor merupakan virus yang berasal dari famili berbeda. Contohnya itu seperti poxvirus, adenovirus, measles, dan togavirus, dan telah diteliti dalam pengembangan vaksin coronavirus. Virus RNA yaitu strain yang saat bertemu dengan inang dapat membuat salinan baru yang bisa terus menginfeksi sel lain. Vaksin RNA ini bekerja dengan cara memperkenalkan urutan mRNA atau molekul yang memberitahu sel apa yang harus dikembangkan. Setelah diproduksi di dalam tubuh, antigen tersebut akan membantu tubuh meningkatkan imunitas yang berfungsi untuk melawan virus corona. Tetapi, vaksin yang terbaik sekarang adalah vaksin yang patuh kepada protokol kesehatan, seperti pakai masker, jaga jarak dari kerumunan, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan cairan desinfektan. Tetapi, lebih baik lagi jika cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Teknologi apa sih yang pertama dipilih oleh Indonesia? Yang pertama itu ventilator. Ventilator targetnya itu ada 600 ventilator dalam 2 minggu. Robot untuk mengurangi interaksi dengan pasien. Tujuannya itu untuk mengurangi interaksi antara pasien dan tugas medis, mengurangi resiko penularan dan menghemat APD alat pelindung diri secara tidak langsung. Yang ketiga itu ada untuk memenuhi kebutuhan pihak rumah sakit di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka juga telah menciptakan robot lain khusus bagi pasien di ruang Intensive Care Unit ICU bernama robot Reisa BCL.
Menurutnya, robot Risa BCL bisa menoleh ke 4 sisi dan melakukan zoom dari 10 cm hingga 5 km sehingga dapat meringankan pekerja para dokter yang bertugas mengawasi pasien dan harus mengenakan APD sebelum masuk ke ruang ICU. Apa sih alasannya Indonesia milih teknologi ini? Yang pertama itu, teknologi yang digunakan tidak harus mengeluarkan uang banyak menurut salah satu inovator. Yang kedua, robot yang diciptakan diharapkan dapat memudahkan pekerjaan tenaga medis yang berisiko. Yang ketiga, sebuah aplikasi untuk memantau pergerakan diharapkan dapat digunakan secara rasional. Inilah gambar dari yang pertama itu ada gambar yang membuat ventilator. Yang kedua itu ada robot Raisa dan yang ketiga itu ada robot Risa BCL. Pencegahan virus COVID-19 itu ada apa aja? Yang pertama itu cuci tangan Anda secara rutin, menggunakan sabun dan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Tetapi akan lebih baik lagi jika menggunakan air mengalir dan sabun. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik itu tidak memungkinkan. Yang keempat, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda pada saat batuk atau bersin. Tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang kelima, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan untuk meminimalisir tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Yang keenam, jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan atau hubungi medis. Sekian dari saya, Laura Tasya Kemalasari, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Mohon maaf jika ada salah dalam kata atau salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Stay safe semua ya.